Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, shalom itu damai sejahtera. Shalom untuk keluarga saudara. Shalom untuk kesehatan saudara semua. Ya, semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Seperti kita jiwa kita baik-baik saja. Juga shalom untuk keuangan saudara, finansial saudara, semua aspek, semua area. Ya, karena Tuhan mewarisi kita, meninggalkan kepada kita shalomnya. Dan kita diundang untuk tinggal di situ terus. Ya, kita dari dunia, bukan, kita ada di dunia ya, in the world, tapi kita bukan dari dunia. Ya, warga negara kita, rumah kita itu sorga. Dan kita duduk ya dalam posisi bersama-sama dengan Yesus, didudukan bersama-sama Yesus. Ya, kita belajar bahwa posisi kita itu. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik. Semua tentang Yesus, katakan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itulah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus bilang bahwa dia hanya mau tahu ini aja, ya, Yesus dan Him crucified, yaitu karyanya bahwa Yesus disalib. Ya, dan beritanya ya pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Dan kita percaya kalau kita mengerti tadi seperti Evelyn bilang bahwa kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, artinya pondasi kita, kedudukan kita itu tidak ada yang bisa goyahkan. Ya, karena kebenaran hadiah itu kebenaran sempurna. Ya, kebenaran hadiah bukan kebenaran diri kita, karena manusia nggak ada yang benar. Ya, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Udah seperti itu. Ya, mau pendeta kek, mau hamba Tuhan kek, mau yang sekolah teologi di S1, S2, S berapapun, ya, semua manusia gagal. Tetapi kalau kita mengerti supply tadi ya, kasih karunia itu adalah supply, pemberian, dan kita terima dengan iman, ya, kita terima itu merubah kita dari dalam keluar. Jadi saya nggak perlu takut ya memberitakan Injil. Nanti perilaku orang nggak benar, nggak ya. Saya memberitakan apa yang sangat benar dalam diri saudara, di dalam Yesus tentu saja ya, di dalam Yesus. Nanti kalau saudara belum terima Yesus, saudara terima Yesus dulu. Ya, di dalam Yesus kita itu tinggal di dalam Yesus. Yesus itu kepala, kita tubuh. Ya, kita pasti berbuah. Kenapa? Karena sumbernya bukan dari diri kita. Ya, bukan dari ranting, tapi dari akar, pokok. Dan itu mengalir keluar. Ya, abide, ya, tinggal di dalam Dia. Kalau tinggal di dalam Dia artinya apa? Ya, kita ikuti yang dari tuntunan Roh Kudus. Ya, Tuhan Roh Kudus itu menuntun dari hati kita. Nah, kita ini dalam ini ya, ini saudara-saudara yang baru dengar, gak apa-apa, ikuti aja. Semua tentang Yesus, sama-sama katakan tentang Yesus. Ya, mau masuk dimanapun, saudara pandang Yesus saja dan karyanya yang sempurna. Ya, ini tentang kan begini. Kita ini sama-sama katakan, saya ini manusia roh yang memiliki jiwa, ya, yang tinggal di dalam tubuh. Nah, itu jadi roh, jiwa, tubuh. Manusia roh yang yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Ya, ditebus semua nih, roh, jiwa, tubuh ditebus semua oleh Yesus. Nah, kalau Tuhan atau firman Tuhan bicara hati, ya, itu bukan roh, jiwa, tubuh itu bukan ya. Hati itu bicara imajinasi, pikiran hati ya, imajinasi. Sama-sama kan imajinasi. Ya, nanti kita akan lebih dalamin ya, dan di dalam hati kita ini kan kita mau tadi dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, nanti kita mengertinya dipimpinnya gimana? Nah, seperti itu kan. Nah, manusia ini tadi kan roh, jiwa, tubuh. Jiwanya ada pikiran. Otaknya tuh, otak manusia tuh terdiri dari dua bagian, otak kiri dan otak kanan, gitu kan? Secara pengetahuan ya, saudara. Otak kiri bicara logik. Ya, logik itu matematik ya, logika. Logik biar. Jadi kebanyakan laki-laki itu berpikir logik. Atau saya sekolah insinyur di ITB S1 S2 itu berpikirnya logik banyakan. Mika juga. Nah, kalau Sharon anak saya itu otak kanannya lebih banyak ya bekerjanya. Itu imajinasi. Ya, nah
Saudara, nanti kita akan dalam kaitannya dalam pikiran hati ini, itu lebih banyak ke imajinasi itu. Ya karena otak manusia, logika manusia itu sudah jatuh. Nah karena itu nanti kita juga akan lihat ya, tetapi otak kita, jadi gini, Pak, jadi kalau gitu kalau ke gereja jangan bawa otak dong, jangan bawa logika. Oh jangan bukan begitu maksudnya. Kita bawa otak kita, jangan tinggalin di counter katanya, atau tinggalin di rumah, bukan ya. Tapi ini semua lagi ibadah di rumah ya. Tapi otak kita itu yang dibasuh oleh darah, sudah ditebus, jangan takut ya. Logika kita itu tadi yang dikatakan logika surgawi. Ya jangan takut ya, saudara akan mengerti. Misalnya saudara bisa ngerti. Kalau ada orang bilang, oh nggak bisa dong, kita ditebus ya ditebus, tapi kita juga ada bagian kita. Saudara, di dalam karya Yesus yang sempurna, kalau saudara tambahkan bagian saudara, upaya saudara, usaha atau perform saudara, rusak saudara. Sempurna kontribusi kita. Sama-sama katakan, kontribusi kita cuma dosa saudara. Di dalam karya Yesus. Itu kontribusi manusia. Ya tapi Pak, kalau kita udah terima, masa kita nggak berbuat baik? Nah itu buah. Ya makanya kita akan terus belajar bahwa kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya dan kita bicara di sini tentang hikmat Tuhan. Ya sama-sama katakan hikmat Tuhan. Ya wisdom atau hikmat. Ya nanti sudah ngerti ya bahwa oh ini tentang hikmat. Jadi hikmat itu lebih daripada logik manusia ya, pikiran manusia. Ini hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itu area kerjanya tuh di hati, di dalam. Ya, kadang-kadang kita secara logik belum ngerti gitu. Kok kayaknya enggak deh, kayaknya gini. Tapi Roh Kudus bicara gini, jangan. Ya, kayaknya ke kanan deh, enggak ke kiri misalnya. Ya. Nah, itu hikmat Tuhan itu disebutnya nanti itu hati ya. Makanya tadi hati itu kan imajinasi. Nah imajinasi itu diisi oleh apa? Kita udah belajar ya. Jadi ini saya review dikit. Yang belum mendengar kan di Amsal bilang masuk dari gerbang mata, gerbang telinga, jatuh ke hati kita kan. Nah itu menjadi imajinasi tuh. Atau terang. Atau pikiran hati, pengertian. Hikmat, tapi gampangnya gini, hikmat aja udah. Hikmat Kristus. Ya. Terus kita gimana dong? Ya minta. Makanya tadi seperti kita doa sebelum mulai. Bahwa kita minta hikmat Tuhan. Ya, hikmat itu hal yang utama. Principal thing. Hikmat apa ya? Hikmat Kristus tentu saja. Jadi ada juga, kalau misalnya di Alkitab bicara hikmat misalnya gini. Apa tuh? Ya ada hikmat dunia, ya hikmat dunia, ya itu bukan itu terbatas. Kita hikmat Kristus adalah hikmat bagi kita, kebenaran, kekudusan. Itu Firman bilang gitu. Nah jadi saudara tahu ya, kalau misalnya saya bilang anak saya tanya, pi, baru ngomong gitu saya udah bilang gitu, Christ is my wisdom. Gampang kan? Ya Kristus adalah hikmat saya. Dan kita di dalam hidup ini menghadapi banyak hal. Nah daripada kita pikir pakai logika pengalaman manusia yang bisa iya bisa enggak, yang enggak pasti, kenapa kita nggak minta hikmat Tuhan? Toh ada penghibur ya, Roh Kristus yaitu penghibur yang menolong kita minta hikmat. Ya kalau kita minta, Tuhan murah hati dibilang. Memberi dengan murah hati artinya Tuhan bilang, oh nggak bisa, bayar dulu. Nggak, ya murah hati dan tanpa mencela. Tanpa membangkit-bangkit tuh tanpa mencela. Dia bilang, kamu bodoh banget sih Melki, gini aja nanya. Nggak akan begitu. Ya, dan juga kita juga nggak mau ditipu dengan gini. Ya tapi kan Pak, saya nggak dengar suara Tuhan. Nggak dengar suara Tuhan. Atau pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan seringkali gitu kan. Kayaknya dia aja yang denger gitu. Oh dia yang deket tuh yang denger. Saudara, domba-dombaku mendengar suaraku. Masalahnya mau apa nggak mau gitu. Ya, jadi ini kualifikasi kita itu Yesus. Ya kita adalah domba Yesus, sudah gitu aja. Yesus ada gembala kita. Amin.
Ya, kita mulai. Jadi kita dalami ya, bahwa imajinasi hati atau pikiran hati itu semua bermuara hikmat. Kita tangkap itu dulu, hikmat Kristus ya, hikmat Tuhan. Saudara, ini yang menuntun kita benar-benar hidup yang benar-benar luar biasa baiknya. Ya, hidup Kristus, suplai surga. Ya, mau apa lagi saudara? Coba mau apa lagi ya? Oke, kita mulai dari Mazmur 51 ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan ya. Ini yang Tuhan deposit dalam hidup kita ini ya. Sesungguhnya artinya ya memang pasti ya. Atau lihat, behold gitu biasanya Tuhan bilang ya. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin ya. Jadi kebenaran di dalam hati nurani ya, hati nurani, batin, di dalam. Sama-sama katakan di dalam, hati ya. Kebenaran kita tahu, kalau kita bicara kebenaran yang sering udah ikut ya, bahwa kebenaran itu kebenaran Kristus, bukan kebenaran manusia. Amin. Ya, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, lihat ya. Jadi kebenaran di dalam hati atau batin itu adalah hikmat yang Tuhan berikan diam-diam. Artinya mungkin nggak pakai audible kan? Diam-diam itu artinya secretly ya, dalam hati. Ya, dan kembali lagi. Ini kan kita lagi dalamin kan? Imajinasi gimana sih Pak Melki? Nah, biasanya kan perempuan gitu. Misalnya kita ditawarin sesuatu ya, ditawarin atau apalah ya. Nah, kayak istri kita bilang, kayaknya nggak benar deh tuh. Gimana nggak benar? Orangnya baik kok, gini. Orang pendeta kok, atau orang gereja begini. Nggak tahu, saya nggak bisa jelasin. Logika saya nggak bisa jelasin. Tapi saya di dalam nih ada yang katanya kayaknya nggak enak gitu. Ya, saudara, jadi jangan takut nih. Kita terima bahwa memang kita manusia roh, kita ini ada Roh Kudus, dia menuntun memimpin kita. Ya kita terima. Ya. Yang Tuhan katakan tadi tuh. Jadi bahwa Tuhan bicara, dikatakan memberitahukan hikmat. Sama-sama katakan sekali lagi hikmat. Ya, jadi sebentar nih saya terima. Oke ya. Jadi kita selalu ya menerima suplai Tuhan kalau kita selalu mengalir dengan Tuhan. Nah, mengalir dengan Tuhan apa? Ya dengerin hikmat itu. Nah, jadi sama-sama katakan ada 5 hal yang hikmat miliki. Ya, hikmat memiliki 5 hal. Ya, 5 hal. Apa yang dia miliki coba kita lihat di dalam Amsal 3. Jadi saudara gini ya. Kalau tadi ya pikiran dunia atau hikmat dunia selalu terbatas deh ya. Selalu nggak sepaket ini. Nah 5 ini tuh satu. Kesatuan. Ya. Saya bacakan dulu. 13, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian. Siapa tuh? Kita. Kata-kataan saya. Ya, kita memiliki Kristus, kan Kristus adalah hikmat bagi saudara. Kebenaran, kekudusan. Ya, yang pertama adalah hikmat, ya. Jadi, siapa yang berbahagia? Saya, katakan. 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya, lihat ya. Udah beruntung aja. Jadi kalau saudara bilang gini, saya mah Kristus adalah hikmat buat saya. Saudara kerjain apa, saudara bisnis apa, terus saudara menjalin hubungan apa. Coba katakan, Kristus adalah hikmat buat saya. Nggak, jadi saudara tahu, nggak bisa dikerjain orang gitu ya. Dan melebihi keuntungan, jadi keuntungannya ini lebih dari harta. Ya, tuh dibilang. 15, ia lebih berharga daripada permata. Emas, perak, permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Dia melebihi. Ya tentu saja Kristus melebihi perak, emas, permata, apapun. Berarti ini yang di bawah ini semua nggak melebihi kan? Tersedia nggak? Tersedia kalau saudara memiliki hikmat. Saudara misalnya memiliki kara Tuhan. Ya waktu yang tepat di tempat yang tepat. Gimana saudara dan saya nggak memiliki segalanya? Nah, sekarang 5 kan? 5 bilang. Ya, 5 angka grace ya, kasih karunia.
Tangan kanannya, ya, tangan kanan itu ada tangan prioritas utama. Lihat ya, umur panjang ada di tangan kanannya. Jadi bagi Tuhan length of day, ya, length of day itu prioritas. Ya, prioritas. Tangan kanan Tuhan. Jadi saudara jangan pernah mau dibohongin. Ya udah tua lah, penyakit-penyakkitan. Udah tua mah korosi gitu ya. Enggak saudara. Length of day. Ya, Mazmur 91 katakan dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Seberapa kenyangnya? Tapi kan manusia kan kecampur aduk nih ya dengan hikmat dunia. Nah, saudara beresin ya. Tadi seperti Evelyn bilang, mau berdiri di mana? Silahkan, tersedia. Nggak dipaksa ya. Tangan kanan length of day, umur panjang. Yang mau umur panjang katakan amin. Soalnya ada yang bilang gini sama saya, Pak Melki jangan nyanyi panjang umur deh. Saya nggak mau umur panjang, katanya nyusahin nanti. Nah, tuh kan pikirnya gitu. Kenapa? Karena nggak punya hikmat. Dia nggak punya, misalnya bahwa Tuhan menebus kita dari segala yang buruk. Dia memisahkan kita atau dipisahkan kan dari kemiskinan, dari penyakit, dari semua kegagalan. Ya karena itu yang baru dengar terus. Begitu kayanya saya nggak akan kalau bicarakan tentang Yesus dan supply-nya ini nggak akan habis ya. Tapi kalau kita dengar terus lama-lama nyerap di dalam hidup kita. Saudara kenapa? Karena sebenarnya Tuhan udah bicara duluan. Ketika saudara percaya Yesus, itu dalam hati saudara tuh terang Kristus itu, atau kan saya selalu bilang ya, bahkan anak kecil juga nggak ada roh junior gitu. Roh Kudus ya Roh Kudus. Dia itu terang ya terang. Jadi apa yang saya sampaikan, saya cuma sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Khotbah ini memberikan apa yang sudah ada sebenarnya, konfirmasi. Nah itu, nanti kita akan lihat ya tentang konfirmasi ini. Karena Tuhan akan bicara sendiri ya, tapi terusin dulu. Tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sama-sama katakan kekayaan dan kehormatan. Umur panjang, tangan kanan, tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Kalau digambar jadi tangannya terbalik ya. Umur panjang, tangan kanan, kekuatan utama. Jadi kalau Tuhan nature-nya adalah menyembuhkan, kesehatan. Kenapa? Karena Tuhan katakan maut itu musuh, enemy. Ya, jadi udah jelas. Kekayaan dan kehormatan, tangan kiri. Ya percuma katanya kaya tapi nggak terhormat. Hasil korupsi misalnya gitu. Enggak ya. Kekayaan dan kehormatan. Ya, honor, ya, punya kehormatan. Dan jalan-jalan dikatakan ayat yang ke-17, jalannya anggap aja kakinya ya. Kita berjalan, kalau kita jalan penuh bahagia. Ya, pleasure. Jalan kita jalan penuh bahagia. Jangan pernah berpikir misalnya saya udah umur berapa, kaki saya udah sakit, telinga saya udah tuli, misalnya mata saya udah nggak jelas, jalan saya udah nggak ada bahagia-bahagianya, manyun aja gitu. Nggak begitu saudara. Ya, coba tadi Tuhan taruh hikmat di mana? Di dalam hati kita. Apa? Umur panjang, tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. 3 ya, jalan-jalan penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Segala semata-mata itu artinya apa? Cuma shalom. Ya, ini sejahtera, ini shalom. Kita udah dengar damai sejahtera. Terus menerus ya. Damai sejahtera Kristus tadi sudah dengar juga. Damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran itu shalom Kristus. Ya udah begitu kayanya ya, begitu kayanya. Jadi pelan-pelan saudara hafalin ini saudara. Karena ini sepaket. Ya, kalau dunia tuh bisa bilang gini, Pak Melki katanya, ini ada pendeta. Ya ada pengerja gereja lah, yang satunya pendeta. Ya, Tuhan tuh adil katanya. Kenapa? Ya kalau orangnya kaya biasanya penyakitan katanya. Sudah pernah dengar?
Tapi kalau orangnya biasa-biasa, yang nggak kaya seperti kita, dia bilang enak aja seperti kita, lu aja gitu. Eh, Biasanya sehat katanya. Jadi paketnya itu terlepas, saudara. Nah, karena kepercayaannya seperti itu, karena itu dunia bikinnya seperti itu, dianggapnya Tuhan adil seperti itu, ya salah, saudara. Jadi salah, ya. Jadi sebenarnya ketika kita ikut Tuhan, ya, ini tadi Pastor Pin juga jelasin ya tentang ada seorang namanya Itai. Itai itu orang Gad. Gad itu orang Filistin. Ya, ikut dengan Daud. Ya, Daud itu ada gambaran Yesus. Ketika dia ikut dengan Daud, ya Daud pada udah bilang, udah kamu pulang aja ke negeri kamu. Enggak, saya ikut. Saudara, kita ini lagi bicara tadi jangan nurunin standar. Standarnya Tuhan. Tembak aja matahari, kalau meleset kena bulan. Kan itu wisdom, saudara. Dia bilang, udah turunin. Saudara, kalau diturunin bukan Yesus lagi masalahnya. Itu persoalannya, itu yang saya sampaikan. Ya, tapi Pak, nanti kalau nggak tercapai, orang kecewa Pak, dikasih PHP. Selalu bolak-balik ke situ. Manusia itu takut kecewa aja. Padahal persoalannya bukan Tuhan itu berdusta. Tuhan itu nggak mungkin berdusta. Tuhan itu nggak memberikan, bahkan pengharapan tidak dipatahkan katanya. Nggak memberikan kecewa. Tuhan itu janji, bahkan di mana tuh? Di Ibrani bilang kan Tuhan itu sumpah bahkan. Bahwa kita memiliki berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Ya buktinya belum terjadi Pak Melki. Ya tenang aja. Kalau mulur, kalau panjang waktunya, kalau delay, Tuhan mau mewahyukan yang lebih besar. Jadi selalu optimis Pak. Selalu memiliki opini yang baik tentang Yesus. Memiliki opini penilaian yang baik tentang Yesus. Dan kalau kita ditunda pun atau ada waktu, karena Tuhan itu kerasanya sepertinya lambat gitu. Padahal dia nggak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Kalau ada secara manusia itu mulur, saudara dipelihara. Kalau berdiri teguh, itu persoalannya. Saudara stand still aja, saudara berdiri teguh aja. Sit still, duduk dekat aja terus dengerin. Ya, teguh berdiri. Itu peperangan kita. Nah, banyak deh jadinya ya, saudara mudah-mudahan bisa menangkap. Dan jadi kayak Itai ini saya contohin ya, 2 Samuel 15 ayat 19, lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan berserta kami? Kan kami orang Israel dia kan. Pulanglah, tinggallah bersama-sama raja, maksudnya raja kamu. Sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Ya diusir. Ya. Tapi dia nggak mau. Ayat 21, tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku ada, raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Itu orang-orang yang berdiri teguh gitu loh saudara. Ya, pegang aja, terima aja, nggak usah dikurangin. Amin. Itu isunya. Kenapa kekristenan itu kadang-kadang kalau kita lihat sama aja sama orang dunia. Enggak saudara, nggak sama. Tuhan udah bayar di kayu salib dengan nyawanya. Tadi kita udah baca begitu amazed, begitu luar biasa salib Kristus. Nah cuman masalahnya kalau dari Itai ini ketika dia terus stick atau melekat kepada Daud yang adalah gambaran Yesus, ketika Daud menjadi raja, dia menjadi orang kehormatan ya, dia dipromosi, udah gitu aja gampang. Saudara, kita stick terus dengan Yesus, minimal dalam kerajaan 1000 tahun saudara memerintah. Karena Tuhan Yesus memerintah sebagai raja. Saudara bayangkan, dan hidup dipelihara seperti ini, itu luar biasa ya. Jadi ini kita benar-benar dalamin lagi ya, wisdom, hikmat dalam kaitannya dengan hati tadi sekarang ya.
Jadi ketika orang yang terkenal hikmat kan Salomo. Ya, Salomo. Waktu dia masih muda, dia didatangi seperti kayak didatangi jini ya. Tapi bukan, oleh Tuhan ya. Kalau jini kan silakan minta 3 permintaan. Ya gitu, bukan ya. Tapi ini Tuhan. Kalau jini mah jin. Ya, itu dongeng aja ya. Tapi didatangi oleh Tuhan, silakan kamu meminta apa. Nah, disinilah kita mau lihat ya. Apa yang jadi gini saudara, sebelum jauh nih, sebelum saya lupa juga. Pak, kan bukankah lebih baik memberi bukan menerima saja. Betul kalau horizontal. Ya saudara, kalau horizontal kepada manusia adalah lebih baik memberi ya, atau tangan yang ke bawah bukan tangan yang begini katanya, daripada menerima horizontal. Tetapi vertikal ya, dari arah vertikal kepada Tuhan ya, saudara belajar kasih karunia yaitu menerima. Saudara bagaimana bisa memberi, bagaimana bisa supaya horizontal kalau saudara nggak ngerti menerima, tangan yang terbuka menerima tadi. Tangan yang terbuka menerima. Kalau kita mau sok jago di hadapan Tuhan, enggak Tuhan saya mau bayar. Ya kita sering dijejelin yang kayak gitu. Bayar harga, pikul salib. Mau bayar apa lagi? Salib saudara udah dipikul Yesus. Mau pikul yang mana lagi? Ya tapi kan itu kata Tuhan. Iya kata Tuhan. Tapi Tuhan yang pikul kemudian. Dan kamu telah disalib bersama aku. Ya. Tubuh kita udah disalib bersama Yesus. Jadi kalau gitu kita pikul apa dong? Pikul kuk enak-enak dan ringan. Learn the unforced rhythm of grace. Belajarlah kepadaku. Nah belajarnya lewat apa? Ya hikmat. Ya sekarang kita masuk aja ya. Rahasia Salomo nih. Jadi Salomo kita udah tahu. Salomo shalom ya. Shalom dari kata dasar. Ya dia itu damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera sehingga dia dapat membangun. Kita udah dengar di Jumat. Saudara yang belum dengar, saudara bisa lihat ya. Dengar. Nah, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Nah ya, hati yang paham itu understanding heart. Makanya kita sebut Salomo itu meminta hikmat, understanding heart. Nah sekali lagi ya, areanya itu di imajinasi saudara. Ya, untuk menimbang perkara, menghakimi umatmu yang dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia membayangkan dia memiliki rakyat yang begitu banyak, harus jadi raja pada waktu muda, ya baru belasan tahun, ya harus menjadi hakim juga. Pada waktu itu raja harus menentukan keputusan. Kita tahu ya, Salomo memutuskan tentang anak bayi yang diperebutkan 2 perempuan. Ya bagaimana hikmat itu menuntun. Terang dikasih tahu sama Tuhan. Bagaimana. Sudah tahu? Ya. Kalau sudah menghadapi apapun perkara, ya saya sudah pernah ngadapin soalnya. Saya nggak siapin apa-apa. Tapi ketika saya terbuka dengan Roh Kudus, Tuhan, Kristus ada hikmat bagi saya. Tuhan saya nggak ngerti Tuhan, tapi Engkau ngerti. Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Itu ada ting gitu. Nah itu ya. Mata hati kita orang, nanti kita baca ya. Jadi dia bilang understanding heart itu hearing heart, hati yang mendengar. Shema kalau kita sering dengar kan. Makanya saudara ini mendengar firman kayak begini, itu hikmat tuh. Tuhan udah taruh dalam diri saudara sebenarnya sebagai orang percaya. Ya ketika saudara percaya, saudara bisa percaya gini. Keselamatan saudara itu bukan hasil usaha saudara. Menjalani tambahkan ini, tambahkan itu, perintah ini, perintah. Bukan, tapi Yesus, kebenaran Yesus gitu. Di kayu salib pertukaran. Saudara bisa ting gitu, nggak semua orang di dunia ini bisa mengerti. Saudara bayangin 2000 tahun yang lalu, semua dosa saudara dan saya dipikul sama Yesus, ditanggung. Dan Tuhan menerima semua penghukuman. Gimana saudara bisa
bisa menerima yang kayak gitu kalau bukan Roh Kudus yang jelasin? Makanya apa yang saya sampaikan, apa yang sangat benar dalam diri saudara itu, sebenarnya saudara udah tahu, cuman disusun kata-katanya aja, ya, diberi kata-kata yang sehingga itu tuh maksud saya itu tuh, ya. Saudara lihat apa yang akhirnya sangat berbeda, ya. Ayat 10 bilang, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, meminta hikmat. Ya, ayat 1 Raja-Raja 10 ayat 23-24, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Tadi kait ya. Umur panjang tangan kanan, hikmat itu tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalan penuh bahagia. Saudara mau jalannya penuh bahagia? Keluarganya penuh bahagia? Masa depannya penuh bahagia? Shalom senantiasa. Dan Tuhan, dari pihak Tuhan, Tuhan lebih mau untuk memberikan hikmat itu kepada saudara. Gimana? Ya kalau kamu kekurangan hikmat, ya minta aja tadi. Ya saya doa minta aja. Dan dia memberi dengan murah hati. Nggak mungkin ditahan-tahan sama Tuhan. Dan tanpa mencela kita. Ya, jadi Raja Salomo itu karena minta yang demikian, Tuhan berikan yang dia nggak minta juga, yaitu kekayaan, ya. Dan seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang ditaruh Allah di dalam hatinya, tuh ya. Baca, yang ditaruh Allah, ditaruh Yahweh, ya, di dalam hatinya. Apalagi saudara dan saya yang dijanjikan, ya bukan dijanjikan lagi, saudara, ada roh hikmat dan wahyu tadi Yesus itu. Roh Kristus dalam diri saudara. Amin. Ya, ditaruh di dalam hatinya. Christ is my wisdom. Gampang ya bagi saudara dan saya sekarang. Ya. Dan apa yang ya jadi gini ya. Kemarin Pak, Bapak kan bilang, hati manusia itu licik, hati manusia jahat. Semuanya berbuahkannya ya kejahatan aja. Iya, itu hati yang belum ditebus. Ya, coba gambarannya seperti ini nih. Daud ya, Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, ya, dalam perjinahan, ya, dan dia tahu, ya, dia nggak mau kehilangan ini nih yang kita mau baca ya. Jadikanlah hatiku tahir, ya, artinya clean heart. Ketika saudara menerima hikmat Kristus, Tuhan yang bersihkan. Tapi Pak, saya suka jatuh gini, saya suka gagal ini, gagal itu. Ya saudara, sederhana aja. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Pak, masa Tuhan yang kerjain, Pak? Ya nggak apa-apa. Dari dalam keluar. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Ya, Tuhan yang mengerjakan di dalam saya baik kemauan maupun pekerjaan. Allah lah yang mengerjakan dalam saya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, katanya firman Tuhan bilang gitu kan. Ya, jadikan hatiku tahir dan perbarilah batinku dengan roh yang teguh. Atau roh teguh ini roh yang benar gitu, right spirit. Saudara bayangin, saudara. Ya, artinya gini ya. Ya tapi Pak, yang penting perilaku, kudusan, begini. Saudara, dengan saudara menerima apa yang hikmat Tuhan ini, saudara dari dalam keluar berbuah yang benar ini. Tapi saudara sadar, Tuhan bukan saya, tapi Engkau. Dan pasti sifatnya kekal gitu, menetap, bukan on off gitu. Ya, banyak orang gak berhikmat itu di masa tuanya, dia akhirnya gini, emang gue begini. Emang gue udah begini, lu mau apa? Nah kan gitu. Karena apa? Udah frustrasi saudara. Emang gue pemarah, mau apa? Nah gitu kan. Jadi banyak orang, banyak umurnya belum tentu bijaksana kan. Yang rokok hidupnya, nyusahin diri gitu. Saudara memiliki sumbernya saudara. Ya. Makanya
tadi Daud itu nangkap sekali, dia nggak mau kehilangan itu. Dan saudara nggak mungkin tinggalan, Tuhan nggak mungkin meninggalkan kita, melupakan kita. Amin. Ya, jadi dia memberikan kita kan, waktu kemarin kita dengar apa? Kita ada ciptaan baru, kita nggak lagi memandang kematian atau apa penghukuman, itu di belakang semua. Yang kita pandang ke depan apa? Kasih karunia dan kemuliaan, supply dan kemuliaan Tuhan terus. Ya itu berikan apa? Kita ini ciptaan baru. Ternyata dalam ciptaan baru itu ada new heart, new spirit. Apa tuh? Hati yang baru, roh yang baru. Ya, jadi hati yang jahat, kalau dibilang hati itu kan jahat, Pak. Hati itu licik kalau kita baca Alkitab kan. Itu bukan orang di dalam Yesus. Tapi kita jangan usahakan. Kalau kita usahakan, lepas dari kasih karunia, saudara. Ya makanya dengerin terus. Saya harap yang baru dengar, semua dengerin terus. Ini perjalanan gitu. Ya, supaya kita nih ngalir di darah kita sampai ngelotok tentang Yesus ini. Ya, nggak ada racunnya, saudara, jangan takut, nggak ada racunnya, nggak beracun, nggak berefek buruk gitu, nggak mungkin. Amin. Ya, coba kita baca aja bukti ya, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi kalau kita ciptaan baru, diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu atau di dalam your heart nih, hati juga di dalam conscious atau hati nurani kita. Paham, saudara? Ya. Sama-sama katakan, saya ciptaan baru. Saya memiliki hati yang baru. Saya memiliki roh yang baru. Ya, roh yang baru, Roh Kudus. Jadi saudara, roh kecil, roh gede itu manunggal, roh. Ya roh, nafas Tuhan, ruah. Roh. Ya tapi Pak, Roh Kristus masa Bapak sama-samain? Ya roh. Nafas Tuhan. Tapi itu nggak menghilangkan identitas kita, ya. Kalau satu kita hilang dong identitasnya, Melkinya nggak ada, enggak. Itulah ciptaan Tuhan luar biasa. Tapi kita manunggal satu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan layak terima, kita terima. Amin. Ya makanya kita dengan iman katakan sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Kenapa? Memang di bumi saya perlu kesehatan atau apa keuangan. Di surga kita nggak perlu lagi. Ya, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras atau stone heart, hati batu. Jadi kalau di perjanjian lama Tuhan tulis di batu itu hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, tambahkan ini, tambahkan itu. Bukan untuk manusia bisa melakukan, bukan. Untuk membuktikan bahwa manusia itu tidak sanggup. Manusia itu gagal, total. Untuk memberikan, ya, manusia itu sadar bahwa dia berut di juru selamat, Yesus. Amin. Sederhana kok, saudara udah tahu. Cuman saudara itu lebih baik gini, kalau nggak paham lebih baik nanya mas saya, kita sharingin ya. Tapi kalau gini gimana Pak? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Ya tanya, silakan. Tapi kalau kebenaran Tuhan yang bilang, saudara ada ciptaan baru, saudara memiliki roh yang baru, saudara tinggal gini, amin Tuhan. Kok nggak kerasa apa-apa? Pokoknya terima hati yang baru, bukan hati yang batu. Nanti kita akan baca, Tuhan tulis hukum-hukumnya di dalam hati yang daging, dibilang hati yang taat nih nanti kita ya. Bukan hati batu gitu. Bukan daging kedagingan, ya. Hati yang daging, hati yang beneran ini. Ya, jadi hati yang batu itu manusia lama, nature lama udah hilang. Ya kalau masih kerasa, masih ada Pak. Itu kayak kan kita udah dengar kayak naik perahu aja, goyang-goyang ya, pas berhenti masih kerasa goyangnya. Atau Pastor Prince sering sampaikan ya, seperti kita dengar bel dong dong dong, belnya udah berhenti tapi masih dong dong, masih kedengeran di kuping kita seolah-olah. Ya, lihat realitasnya realitanya tidak ada lagi. Makanya Tuhan dengan
dengan gamblang berkata, aku tidak ingat lagi dosa dan kesalahanmu. Tapi kan saya bikin dosa Tuhan, saya gagal. Aku tidak ingat lagi. Saudara mau percaya itu nggak? Ketika saudara begini, amin, dosa nggak punya cantolat. Makanya dosa tidak lagi berkuasa kalau kita hidup tidak mengharapkan dari hukum Taurat itu, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Sebenarnya kan akhirnya susah ya jelasinnya. Saya tahu nih, Yesus ini memang begitu. Saya ini ciptaan baru. Saya ini dari babi yang nature-nya ke lumpur, diciptakan baru. Misalnya seperti apa, singa atau kucing ya, nggak suka main ke lumpur gitu. Dan ternyata ciptaan baru, misalnya kucing, nggak usah diajarin ngeong, dia ngeong sendiri. Kalau babi nguik-nguik gitu. Karena nature-nya begitu. Saudara ciptaan baru, saudara diciptakan baru di dalam Kristus. Ya artinya apa? Ya terima. Amin Tuhan. Saudara jangan gini, tapi saya masih gini Pak, saya gini. Ya nggak akan habis, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita terima lagi. Dengar lagi. Itu ya imajinasi hati ya, pikiran hati. Oh berarti Tuhan rubah mulai dari dalam nih, dari hati. Mau nggak terima hikmat? Gimana? Ya terima aja. Tuhan saya minta hikmat. Kristuslah hikmat saya. Ya, itu akhirnya Tuhan menuntun kita dengan hikmatnya kan? Otomatis nggak hati kita taat? Hati yang taat gitu. Ya, dan kita ngerti kan tadi otak kanan ya, imajinasi itu mengkreasi. Kita udah dengar ya beberapa waktu yang lalu ya, kita sedang belajar nih bahwa Tuhan itu dengan imajinasi hati itu menciptakan. Amin. Ya. Jadi kita adalah generasi dengan hati yang baru. Luar biasa ya, kita nggak perlu takut. Luar biasa Tuhan. Terusin ya. Nah, jadi apa yang ditulis dalam hati kita? 2 Korintus 3 ayat 3. Paulus bilang gini nih, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini surat Kristus, ditulis oleh pelayanan kami, ya, oleh pelayanan saya menjadi rekan seperjalanan dengan Pastor Prince, Rasul Paulus. Ya, menulis apa? Pelayanannya kabar baik, good news, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Ya, ditulis bukan dengan tinta. Artinya kalau buku kan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh. Jadi tintanya adalah roh dari Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup. Jadi tulisannya pasti hidup. Bukan gini. Nih saya tulis nih Pak Budi nih, ya kan. Nanti besok surat Kristus. Nanti akan celaka, nanti akan mengalami bencana. Ya mana ada begitu. Itu namanya kematian. Ditulis. Nih Pak Budi, rancanganku mengenai kamu ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depanmu penuh bahagia. Istrimu seperti pohon anggur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, siling meja. Yang laki seperti apa dibilang pohon yang ditanam, ya, menjadi great pada waktu muda. Yang perempuan menjadi tiang-tiang di pilar-pilar istana mulia. Itu yang ditulis surat Kristus, ya. Pada loh-loh daging tuh, artinya hati, bukan hati yang batu tadi, yaitu di dalam hati manusia kan. Sama-sama katakan, hati yang baru, bukan hati yang batu, hati yang keras. Kalau di luar Yesus, hati yang keras. Wow, ya, kalau kita surat Kristus, ya, a living letter tuh bahasa Inggrisnya dibilangnya, hidup. Surat Kristus dari Allah yang hidup tuh a living, bukan mati. Kita telah ditebus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, korosi itu kita ditebus dari korosi itu, dari kejatuhan. Ya. Jadi hati yang tadi daging ya, bukan yang batu. Ya, jadi orang-orang bisa baca dari kehidupan kita personality yang radian gitu, yang memancar. Ya. Jadi ini tujuan Tuhan ya, memuliakan dirinya melalui kita. Dan dia akan memberkati kita seperti kalau kita baca di Perjanjian Lama, sampai orang Filistin itu iri gitu misalnya. Misalnya orang Filistin iri sama Ishak. Ya, Ishak sebagai orang anak Tuhan ya.
Ya, karena kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Wow, ya. Tapi kan kalau kayak gini, saudara harus tangkapnya dengan apa? Bukan dengan tadi, dengan otak kiri itu atau left brain itu, dengan otak analitik ya. Tapi saudara dengan imajinasi Kristus. Nah, kita mau ngedalemin lagi nih. Ya, kita ulang dari Efesus 1 ayat 17. Dikatakan gini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat. Tuh, lihat ya. Jadi tadi roh yang baru itu roh hikmat dan wahyu. Ya, wahyu itu pewahyuan, revelation, penyingkapan, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, ya, untuk mengenal Yesus dengan benar. Karena orang bisa memberitakan Yesus, misalnya Yesus menghukum, Yesus masih menghukum, padahal udah jelas firman dibilang sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Yesus kasih celaka, Yesus kasih bencana, Yesus kasih penyakit, izinkan yang buruk, bla bla bla, bli bli bli. Ya kan benar Pak Melki, itu terjadi loh. Ya terjadi karena lu percaya. Gampangnya gitu aja kalau saya ngomong. Percaya yang salah pasti hidupnya salah. Percaya yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar, pasti. Makanya nih baca ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, ya. The eyes of your understanding nih ya. Mata hati kita terang itu tadi. The eyes of your understanding. Hikmat tadi. Nah, dianoia itu bahasa Yunaninya ya. Your understanding. Tuhan berikan saya hati yang paham. Nah, kembali lagi ya. Hikmat, hati yang paham. Understanding, mata hati kita terang bukan gelap. Makanya saya selalu bilang, Tuhan, jalan hidup kita terang, bukan jalan gelap, bukan jalan buntu, bukan jalan putus asa. Semua dari mana? Semua dari hikmat itu. Length of day, kekayaan, kehormatan, bahagia jalan-jalannya, shalom senantiasa. Wah, enak banget Pak. Tapi begitu banyak bagaimana saya ngerti. Saya jangan khawatir. Yang penting seperti tadi Cik Evelyn bilang, mau nggak terima? Terima Tuhan, saya terima. Nanti dengerin lagi. Kan hearing heart, dengerin lagi, tangkap dengan hati saudara. Ya, makanya kita akan mengerti dianoia, ya. Mata imajinasi kita tuh melihat. Wah, saya ngerti deh. Pantesan orang Kristen pasti jadi baik. Kenapa? Ya karena Tuhan supply di dalam hatinya itu kasih, ya dia kasih. Terus dia bikin mata hati terang, meluap dengan kasih. Ya pasti dia meluap kepada banyak orang, ya kasih. Ini buat perbandingan aja ya. Ini kan Yesus, ya. Yesus itu hikmat. Jelas ya saudara ya, mata hati kita terang kalau kita terima firman kebenaran ini, roh hikmat dan wahyu. Pak diulang-ulang saya nggak hafal. Ya nggak, bukan soal hafal. Saudara tangkap aja dengan hati saudara. Ya. Imajinasi hati, ya, pikiran hati kita lihat. Nah, ini buat bandingan ya tadi dianoia ya bahasa Yunaninya ya. Dianoia, understanding heart. Ya. Ini imajinasi, bukan ini kalau disebutnya tadi apa? Otak kanan ya, imajinasi. Ya, gambaran gitu. Bukannya logik ya. Nah, kita lihat orang Farisi itu melihat Yesus itu dengan logik. Emangnya dia Tuhan, ngampuni segala dosa? Dia nggak tuh, aduh ya. Kita baca aja deh ya. Saya baca nih ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ya. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka ya, jadi si lumpuh ini dibawa sama orang-orang yang membopong itu, taruh jebol rumah, dari atas ditaruh di depan Yesus ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi Tuhan pakai yang ultimate nih, absolut muta. Jadi dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya, itu berita Injil ya. Berita Injil yang diberitakan Rasul Paulus adalah dosamu diampuni semua dan dibenarkan sepenuhnya. Enak dong Pak bikin dosa kalau dosa kita diampuni. Nah, itu nggak paham tuh. Pakai logika dunia. Padahal ketika saudara percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh karya Yesus,
dan sudah dibenarkan sempurna oleh karya Yesus, dosa nggak punya cantolan lagi dalam kehidupan saudara. Saudara dan saya mengalami lepas dari siklus kekalahan. Ya, kalau saudara pakai upaya sendiri, ya nih saya nggak ngerokok lagi nih, saya bisa lepas nih. Ya, sementara saudara, karena cuma pakai tekad manusia, jatuh lagi dan jatuh lagi. Wow. Kalau saudara bisa lihat, oh saya lihat. Itu Roh Kudus. Ya. Baca 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat dan mereka berpikir dalam hatinya. Nah, lihat ya, ini bukannya dianoia, tetapi berpikir dalam hatinya, reasoning, logik tuh. Dialogisomai. Ada logiknya tuh kan, logisomai. Jadi kalau logik manusia, emangnya dia siapa? Bisa mengampuni. Nah, lihat bacain terus ya. Mengapa orang ini berkata? Ya, jadi dia nggak bisa lihat Yesus itu buat Allah yang menjadi manusia, juru selamat atau Mesias. Padahal mereka tahu bahwa Tuhan itu menjanjikan Mesias, Kristus juru selamat buat mereka. Ya, makanya dia bilang gini, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Betul. Tetapi dia nggak bisa lihat bahwa Yesus itu Allah. Karena, nah itulah ya, saudara sekarang belajar nih. Oh, pantesan kalau hikmat manusia bisa sukses, bisa gagal memang. Ya, biasanya apa tuh? Tadi katanya race tikus tuh ya, red race. Ya, ya kaya, tapi korbannya sakit. Nanti uangnya buat bayar penyakit dia. Ya, tetapi kalau hikmat Tuhan, pasti, sama-sama katakan pasti. Kalau hikmat Tuhan pasti. Kita enjoy the journey. Kita menikmati perjalanannya. Karena ini Yesus. Saudara bisa lihat gini kenapa? Karena iya ya, Tuhan udah bayar ya. Di kayu salib Tuhan bukan cuma bayar dosa loh. Tuhan bayar oleh bilurku kamu sembuh. Saya kaya rela jadi miskin supaya kamu miskin jadi kaya. Tuhan bayar, berikan hikmat. Tuhan sebagai kita hikmat. Kemarin kita belajar, Tuhan tebus kita keringat juga. Susah payah. Saudara kaya banget saudara dengan hikmat ini. Ya, tapi orang berpikir dalam hatinya. Jadi pikirannya bukan dianoia ini, tetapi dialogisomai. Hati manusia yang jahat itu, pikirannya jahat semua. Ya. Jadi padahal kita dianoia tadi mata hati kita terang apa? Kita dibanjiri dengan sinar. Dengan terang Tuhan. Ya. Nah, dikatakan apa 8? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Ya. Jadi dalam hati Tuhan, nah ini dianoia dalam hati kita tahu. Nah, bahwa mereka kalau orang di luar Yesus, Farisi berpikir atau reason dialogisomai demikian, berpikir yang logik otak kiri itu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir atau reason dialogisomai begitu dalam hatimu? Ya, luar biasa ya. Nah, Tuhan Yesus jelasin nih. Tetap mereka nggak ngerti. Tapi saya percaya saudara dan saya mengerti ya. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Nah, Tuhan sebenarnya mau jelaskan kepada murid-muridnya kita. Bagi manusia kan paling ya lebih gampang dosamu diampuni dong. Ya cuman ngomong doang kan. Biarin lumpuh terus. Kalau bangkitlah angkat tilammu, bangkitlah dan berjalan. Kalau nggak bangkit, lebih ngeri kan. Nah, saudara, bagi Yesus dalam tanda petik lebih susah mengampuni segala dosa. Kenapa? Untuk mengampuni segala dosa dia harus mati di kayu salib. Dia harus menyerahkan nyawanya. Dia harus terpisah dari Bapaknya. Dia tidak mengenal dosa, tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, dalam dirinya tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena saudara dan saya. Ya, supaya kita menjadi kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Tapi Tuhan menjadi dosa. Dia tidak berbuat dosa, tapi jadi dosa.
Makanya saudara dan saya bisa ngerti. Kita tanpa berbuat kebenaran, tapi dibenarkan. Memiliki kebenaran Tuhan dalam Kristus. Secara vertikal. Secara horizontal, dosa, perilaku dosa, hati yang batu, hati yang jahat, itu diganti, diubah sama Tuhan. Saudara paham? Ya, saudara bisa paham yang seperti ini. Saudara memiliki terang kemuliaan Kristus. Ya, sampai 10 ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan sebenarnya udah kasih jelas bahasa terang tuh. Ya, bahwa dia yang logika orang Farisi itu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan Yesus, ya, Allah yang menjadi manusia. Allah 100%, Tuhan 100%, manusia 100%. Ya, kepada berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sembuh ya. Saudara, lihat ya. Jadi tadi saya katakan apa? Jadi Pak, kalau gitu kalau saya dengar khotbah gini, amin-amin aja gitu. Jangan bawa otak. Bawa saudara. Kalau saudara dengar gini ya, Tuhan masih menghukum. Siapa bilang keselamatan saudara kekal? Saudara bisa hilang keselamatan. Amin. Saudara jangan amin. Nggak benar. Nggak ada Pak firmannya. Itu firmannya bukan buat orang percaya. Orang belum percaya. Harus aku dosa. Kalau buat orang percaya, akui kebenaran. Pembayarannya, darahnya. Ya makanya bawa otak kita yang telah dicuci sama darah Yesus. Sebenarnya semua orang Kristen tuh dicuci sama darah Yesus. Cuman ini apa ya? Kepercayaan apa tuh? Turun temurun itu. Ya, yang membuat tidak melihat tadi ya, tidak melihat dengan roh kita. Ya, dia sebaliknya tadi kan dialogisomai. Sebaliknya dianoia, ya, itu mata hati kita terang itu kita dapat rasakan dalam hati kita. Ya, sebenarnya banyak orang bilang gitu, kalau memangnya keselamatan bisa hilang, ngapain saya jadi Kristen? Ya. Nggak begitu ceritanya kan? Ya. Jadi iblis itu mau menipunya tuh supaya masuk dalam hati ya. Jadi sebenarnya dia tidak bisa menyentuh hikmat dalam hati itu. Ya, tapi dia main kayak Farisi tadi di dalam logika itu. Ya, makanya main kita ditebus. Ya, diberikan imajinasi ya, gambaran karya Yesus. Ya, kita sehingga bisa melihat jauh ke depan. Sebenarnya sebelum dijelasin kita kalau makanya kan kita terima ya. Kalau dibilang ini, dosa saudara, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah ditebus. Kalau saudara memiliki hikmat, saudara bisa katakan gini, amin. Ya iyalah, orang dosa kita 2000 tahun yang lalu kok ditebusnya. Semua dosa saya masa depan. Orang 2000 tahun yang lalu saya belum ada. Ya. Jadi saya berbicara ini kepada hati saudara. Saudara nggak perlu debat kalau orang pakai, ayo debat. Ya mau ngapain? Ya mana bisa? Ya kalau nggak bisa lu aja. Ya jadi sebenarnya hati itu tahu ada Tuhan sekalipun orang ateis nih. Sebenarnya. Ya kita melihat dengan hati. Coba kita ini ayat terakhir deh ya. Ibrani 8, 7 sampai 10 saya baca ya. Lihat ya. Ini kan tadi dibilang supaya saudara tahu ya apa yang ditulis dalam hati kita tadi kan, surat Kristus. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, maka tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sudah lihat ya, perjanjian covenant. Semua ngerti kalau perjanjian, sudah bikin perjanjian kontrak rumah misalnya. Kalau tahun depan ada perjanjian yang baru ya. Kontraknya nggak 50 juta lagi, sekarang 75 juta. Nah ketika kontrak itu ditandatangan, kontrak yang baru itu otomatis menghapus yang lama nggak? Otomatis ya, makanya dibilang ya kalau covenant yang pertama itu tidak bercacat, berarti covenant yang pertama Tuhan yang ngomong loh bercacat. Wah Pak Melki menghujat, masa
10 perintah Allah bercacat. Bercacatnya gini. 10 hukum Tauratnya, 613 peraturan hukum dan peraturannya itu peraturan hukum Tuhan. Perfect. Karena dia perfect, saudara dan sayanya itu tidak sanggup melakukan. Itu cacatnya. Ya, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengatakan new covenant, ikatan perjanjian baru tuh, dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda kita, bukan dengan perjanjian yang kuadakan dengan moyang. Langsung aja 10 ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel pada waktu itu. Sekarang ya, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, ya, ini, dan menuliskannya dalam hati mereka. Nah, kalau itu hukum, Pak, itu loh. Hukum Taurat kan tuh. Bukan, saudara. Inilah hukum di dalam perjanjian yang baru. Artinya my law. Instruksi-instruksi Tuhan tulis di dalam hati kita. Tuhan gak bilang gini lagi. Ya kan sama aja, Pak Melki. Jangan mencuri, jangan berzina. Ya kalau jangan-jangan gitu, Rasul Paulus bilang, hukum itu malah membangkitkan dalam diriku mau berzina, mau mencuri. Aneh memang manusia. Yang dilarang malah mau dilakukan. Tapi kalau Tuhan menulis di dalam akal budi kita, yaitu tadi ya, pikiran kita yang sudah ditebus dan menulis dalam hati kita, itu instruksi. Jadi Tuhan gak bilang gini, bukan jangan mencuri, tapi malah Tuhan bilang gini, beri. Ya, beri. Ya, itu jaminan saya memberitakan Injil. Ya, jadi kalau saya menolak dengan keras kalau dibilang Injil kabar baik itu beracun, harus diseimbangin gitu ya dengan hukum Taurat. Enggak. Karena kasih akan Kristus itu yang meluap dari dalam, yang Tuhan kerjakan, itu menggerakkan kita untuk memberi misalnya. Bukan jangan mencuri karena hukum. Kalau memberi karena hukum, orang Kristen harus memberi, orang Kristen harus persembahan, orang Kristen harus perpuluhan. Itu logiknya. Tapi kalau kayak begitu, kalau nggak memberi gimana? Kalau memberi dihukum, kena kutuk. Balik lagi di bawah hukuman, di bawah kutuk. Ya, jadi terang di dalam mind kita juga. Ya, di dalam hati kita. Inilah dianoia. Ya, sama nih dianoia. Ya, inilah kehidupan Kristen yang normal. Ya. Jadi dengarkan aja apa yang Tuhan katakan di dalam hati kita. Ya, bukan cari yang dari luar. Tuntunan yang dari luar, bukan, tapi tuntunan yang dari dalam. Amin. Ya. Jadi tadi dikatakan Tuhan yang tulis. Jadi ikuti aja. Ya, ikuti saja. Oke? Ya, saya nggak panjang lebarkan ya, bahwa kita bersyukur kita aman sekali hidup dalam kehidupan kekristenan yang normal, yaitu percaya semua suplai Tuhan, kita benar-benar aman, kita berjalan benar-benar jalan penuh bahagia. Dan saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, pribadi, saudara, ini kesempatan saudara, bukan kebetulan saudara dengar. Ya, mungkin saudara ketemu rekaman ini, dan saudara boleh ikuti saya berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara pribadi. Ikuti saya berdoa ya. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan, saya menerima hikmat-Mu. Hikmat adalah saudara saya, pengertian adalah sanak saya. Dan saya hidup dengan sepenuh kelimpahan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya puji Tuhan, sudah diberkati.
Ya, sudah dengar terus firman Tuhan dan kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Ya, kita dibasuh dengan air yang murni, ya, dari debu-debu perjalanan hidup kita, kaki kita yang kotor dengan debu, ya, hati kita tadi udah hati yang baru, jangan takut ya, dengan darah sudah dibersihkan. Dan kita juga dilap, ya, diseka dengan kain lenan halus. Itulah perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus juga memperingati tentang kematian Tuhan. Dan kematian Tuhan adalah kehidupan buat kita. Ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita tahu ya, kita memperingati Yesus, bukan memperingati dosa. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ya, dan kita percaya ya bahwa kita mengakui tubuh Tuhan, sehingga dikatakan apa? Tubuh Kristus dipecah-pecahkan supaya kita utuh, ditikam supaya dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya, dicambuk sampai hancur supaya oleh bilurnya kita sembuh. Tuhan menanggung penyakit kita, sakit kita, oleh bilurnya saya sudah sembuh. Ya, kita udah sembuh. Dibakar tuh, sudah lihat filmnya di belakang. Ya, digantung di kayu salib, tergantung dari jam 9 sampai jam 3, 12 sampai 3, gelap. Tuhan Yesus menerima semua hukuman, kutuk, murka, api, ya, supaya saudara tidak dihukum lagi. Dan saudara dan saya dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, ya. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Luar biasa ya, firman Tuhan katakan, kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Butter, bau harum Kristus. Madu, manis. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang pahit, saudara, ada yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Saudara bisa katakan seperti itu. Ya, kita daging Kristus, tulang Kristus. Orang terima aja kok, sudah dibayar. Nah, sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Tuhan yang bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati segala dosa kita sudah dihapus, taken away, diampuni, dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Jadi kita udah dengar dosa kita semua juga masa depan. Ya, sehingga kita ada kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Kita mewarisi Kanaan. Ya, mewarisi target Tuhan tuh Kanaan. Mewarisi janji Tuhan, tujuan Tuhan. Bahwa aku datang supaya kamu boleh hidup dan dengan segala kelimpahan. Mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran itu di dalamnya. Mewarisi berkat Abraham. Mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Kita di akhir zaman. Mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani tuh, in heavenly places, di alam surgawi. Mewarisi golden oil dari golden pipe, berkat-berkat anak sulung, karunia karena roh, dan semua janji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mengucap syukur. Ya. Sudah ciptaan baru. Roh saudara baru, hati saudara baru. Semuanya baru. Ditulis surat Kristus. Tadi suratannya pasti bagus. Ya, karena Yesus layak terima kuasa dan kaya dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Pasti kisahnya semua yang tentang yang berkat, yang baik.